Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini aku mau membahas mengenai alat kontrasepsi IUD. Mari kita bahas mengenai cara kerja, efektivitas, efek samping, kapan waktu pemasangan yang tepat, dan kontraindikasinya. Maka dari itu, simak video ini sampai akhir. Mari kita mengenal apa itu kontrasepsi IUD atau AKDR. Menurut BKKBN, AKDR atau IUD atau lebih sering dikenal dengan spiral merupakan suatu benda kecil yang terbuat dari plastik yang lentur, kemudian mempunyai lilitan tembaga, atau juga ada IUD yang mengandung hormon, yang mana alat tersebut dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina dan mempunyai indikator benang. Untuk IUD itu sendiri terbagi menjadi dua, ada IUD hormonal yang mana di dalamnya itu mengandung hormon, dan ada IUD non-hormonal tidak memiliki kandungan hormon. Di Indonesia banyak dipakai adalah IUD non-hormonal, yaitu ada Novati dan ada Calverti. Nah, maka dari itu kita bisa lihat perbedaan dari keduanya. Dapat dilihat pada slide ini ada IUD yang Calverti dan Novati, bahwa di sini dari segi bentuk sama, akan tetapi jika kita lihat di batang bagian yang lurus ini sama-sama terlilit tembaga, akan tetapi pada huruf T-nya yang lurus ini, untuk yang Calverti ini ada terlilit tembaga, dan untuk yang Novati ini tidak terlilit oleh tembaga. Kemudian untuk yang selanjutnya, jika kita tinjau dari segi efektivitas, tentunya IUD ini memiliki efektivitas yang tinggi, yaitu dapat kita lihat berkisar dari 0,6 sampai 0,8 kehamilan dari 100 perempuan dalam 1 tahun pertama, yang mana artinya untuk efektivitasnya ini cukup tinggi, bahkan bisa sampai 99%. Untuk yang selanjutnya mengenai cara kerja dari alat ini ialah menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke saluran telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Karena pada umumnya tembaga pada AKDR ini dapat menyebabkan reaksi inflamasi steril yang toksik untuk sperma tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya ialah waktu pemasangan. Kapan sih waktu pemasangan yang tepat untuk dilakukan pemasangan IUD ini? Yang pertama, dilakukannya ini dapat kapan saja jika menstruasinya teratur. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan pada saat akan berganti dari metode KB yang lain. Misalkan akan berganti dari metode KB suntik beralih ke IUD, maka pada saat jadwal untuk dilakukan KB suntik dapat dilakukan pemasangan IUD. Kemudian dapat pula dilakukan pasca bersalin, yaitu waktunya ialah yang paling ideal 48 jam pertama atau 4 minggu setelah melahirkan. Untuk yang selanjutnya dapat pula dilakukan 12 hari setelah keguguran pada trimester pertama atau trimester kedua jika tidak dilihat adanya tanda infeksi. Kemudian yang terakhir, di mana kategori ini dapat dilakukan pemasangan selama seseorang itu melakukan ASI eksklusif, belum mendapat menstruasi, dan tidak diduga dalam keadaan hamil. Untuk yang selanjutnya mengenai efek samping dari penggunaan atau pemasangan KB IUD, yang pertama banyak terjadinya spotting, di mana terjadi pengeluaran bercak darah, kemudian perubahan siklus menstruasi, terjadi amenore, yaitu tidak terjadi haid setelah dari pemasangan IUD, kemudian dismenor. Hal ini bisa disebabkan karena adanya benda asing di dalam rahim atau di dalam perut, sehingga pada saat menstruasi akan timbul ketidaknyamanan atau nyeri pada saat mens. Kemudian terjadi menorrhagia, yang mana darah haid ini keluarnya agak cukup lebih
lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Kemudian terjadi keputihan, timbul keputihan secara berlebih, dan yang terakhir ada perdarahan setelah berhubungan seksual. Mungkin hal ini dapat disebabkan karena dari indikator benangnya tersebut. Nah, tetapi tidak semua yang memakai KB Ayuni ini mengalami hal seperti di atas. Akan tetapi beberapa keluhan yang muncul ada 7 diantaranya setelah dari pemasangan atau penggunaan IUD. Bahkan bisa jadi tidak timbul dari ketidaknyamanan setelah pemasangan ini. Kemudian untuk yang terakhir adalah kontraindikasi dari pemasangan KB IUD. Yang pertama, karena ada diduga hamil, kemudian terdiagnosa radang panggul, terdapat riwayat kehamilan ektopik, kemudian ukuran uterusnya yang tidak sesuai sehingga tidak bisa dilakukan pemasangan, kemudian terdapat atau pernah mengidap penyakit tropoblas gestasional non-kanker, dan yang terakhir diduga terindikasi IMS, sehingga hal-hal tersebut menjadi hal yang kontraindikasi untuk dilakukan pemasangan KB IUD. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi mengenai KB IUD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.